Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Halo, sore-sore, apa kabar semuanya? Sore Baik Pak, Pak, Alhamdulillah. baik Pak. Alhamdulillah dingin Pak. Saya nggak ngelihat orang-orang nih, boleh tolong dinyalain kameranya? Kayak akhirnya ini udah mencapai 10 orang ya. Tadi saya chat sama Yoga, baru 5 orang yang join, makanya jadi masih nungguin sampai 10 orang dulu buat join. Oke, sekarang udah ada 10 orang. Dari, sebenarnya kita berapa sih di kelas tuh? 40 kan ya? 30-an lah ya. Ini Pak, izin ini satu angkatan saya infoin. Jadi Oh iya, mungkin sekalian kurang ya, lebihnya sama kelas yang fisika yang ini B. ya, yang B-nya ya. Fisika apa? Fisika B. Kelasnya yoga tuh fisika berapa? Kelas apa? Kelas saya fisika apa? Cuman Ya, saya oke. inisiatif buat ngajak yang B juga biar bareng. Yes, yes, nggak apa-apa banget. Kelas B juga udah ada di sini nih ya. Siapa aja nih kalau yang kelas B nih? Kayak macam-macam Bazlina nih kayak kelas B ya. Terus siapa lagi nih yang kelas B ya? Darah Pak, darah. Dara juga kelas B ya. Oke. Kita kemarin ketemu di fisika industri lah ya, kelas B. Iya Pak, betul. Oke, oh ada Dara juga. Oke deh, sip sip. Kalau gitu kita akan langsung aja ya teman-teman ya untuk membahas kembali apa yang telah kita diskusikan selama 1 semester ini. Enggak 1 semester juga sih, pokoknya setelah saya dari UTS sampai UAS ya. Materinya overall sih ada 3 teman-teman yang nanti bakal masuk ke bahan UAS yaitu tentang persamaan diferensial, yang turunan parsial ya, persamaan diferensial parsial. Yang kedua itu tentang integral rangkap. Dan yang ketiga itu persamaan diferensial orde 1. Oke. Jadi ada 3 itu tuh yang bakal nanti akan diujikan di UAS nanti ya. Dan kemudian kita akan langsung aja teman-teman ya untuk reviewnya. Jadi itu mungkin sekaligus bentuk kisi-kisinya ada 3 tuh tadi intinya ya. Dan kemudian untuk hari ini mungkin kita akan fokus ke ngebahas soal ya. Ya. Jadi di sini saya udah siapin soal yang sebenarnya juga dari buku juga sih. Ya, soal-soal ini teman-teman bisa lihat di buku yang Anton maupun buku yang Thomas. Untuk soal set yang pertama ini saya ambil dari buku yang Anton dulu. Jadi yang akan kita review di sini adalah kita akan belajar tentang apa akan mengulas kembali tentang bagaimana menggunakan turunan parsial untuk menentukan titik maksimum ya, atau titik ekstrim ya. Titik ekstrim itu sebenarnya lebih umumnya ya istilahnya. Sedangkan kalau lebih spesifiknya lagi nanti titik ekstrim itu ada 3 ya, ada titik ekstrim maksimum ya atau lokal maksimum, ada lokal minimum, sama ada satu lagi saddle point. Oke, gitu ya kan. Dan kemarin kita ada belajar juga di kelas dan saya yakin di kelas yang kelas apa tuh tadi? Kelas yang satunya lagi, kelasnya Dara dan kawan-kawan ini juga udah dibahas ya di kelas ya tentang penentuan titik maksimum dan minimum, yaitu kita bisa menggunakan uji turunan kedua. Ya, di mana di dalam uji turunan kedua kita bisa uji dari pertama mungkin diskriminannya dulu ya, diskriminan atau nilai D ya yang kita bisa nyatakan dengan ini nih ya. Fxx Fyy dikurang Fxy kuadrat ya. Fxx adalah turunan kedua terhadap X dari si fungsi tersebut. Fy adalah turunan kedua terhadap Y dari fungsi tersebut. Sedangkan kalau Fxy itu adalah turunan terhadap X dilanjutkan dengan turunan terhadap Y ya dari si fungsi tersebut ya kan. Ini disebut sebagai nilai diskriminan atau nilai Hessian kalau teman-teman ingat kemarin. Ya, dan kemudian nilai diskriminan itu akan menentukan, akan bisa kita gunakan untuk sebagai acuan ya apakah dia termasuk ke dalam titik maksimum minimum atau saddle point ya. Jadi mungkin bakal bagus untuk teman-teman uji ininya dulu ya, diskriminannya dulu ya. Kalau dia diskriminannya atau Hessiannya atau nilai si ini itu dia lebih besar dari nol, maka dia either maksimum atau minimum. Tapi kalau dia lebih kecil dari nol, berarti dia termasuk ke dalam saddle point ya. Nah, sedangkan kalau diskriminannya nol, nah ini kita akan ketemu dengan situasi yang kita bisa sebut sebagai inconclusive ya, atau nggak bisa ditentukan ya. Nah, kemudian untuk penentuan maksimum atau minimumnya, nah itu nanti bisa kita lihat dari F double X-nya ya. Atau pakai F double Y juga sebenarnya bisa aja sih. Gitu ya. Kalau F double X-nya itu negatif, berarti dia lokal maksimum.
Kalau f double x ya positif itu dia minimum gitu. Udah bisa dipahami sampai sini? Jelas ya? Oke, baik sekarang kita akan mulai dengan soal yang pertama. Oh, kayaknya saya rasa ini mungkin kita workingnya kan di sebelah kiri ya. Jadi mungkin soal-soalnya saya taruh sebelah kanan aja deh. Sebentar, teman-teman. Oke, kita akan coba kerjain soal yang ada di sebelah kanan ini. Teman-teman mungkin bisa pilih mau kerjain soal nomor berapa. Dari yang gampang dulu aja kali ya. Atau langsung dari yang susah. Ini Pak, 9, 16 sama 20. 9, 16, sama 20. Oke. Spesifik sekali tuh Yoga. Dapat angka dari mana tuh Yoga? 9, 16, sama 20. Nah, ini Pak, apa kan 19, Dari mimpi kalau semalam 9 nggak? itu kan mirip sama 10 sama 11. Terus Oh, 16 oke. juga 9 bentuknya mirip sama sedikit 10 berbeda. sama 11. Oke. Iya, 12, 13 juga lah ya. iya 14 Pak. nggak ada mirip-miripnya nih. Nah, tapi lebih ke 16 aja Pak. Oke, oke. Baik, sesuai pesanan pemirsa. Kita akan coba untuk bahas soal nomor 9 dulu ya, teman-teman. Jadi, di soal nomor 9, kita punya fungsi seperti itu ya. Mungkin kita tulis ulang dulu. Anyway, ini kekecilan nggak? Kelihatan ya? Mungkin saya zoom Kelihatan lebih Pak, dekat. kelihatan. Aman, Pak, aman. Oke, jadi untuk soal nomor 9, kita punya fungsi yang dinyatakan dengan fxy sama dengan apa tuh? Y kuadrat ditambah xy, kemudian ditambah 3y, ditambah 2x, ditambah 3. Oke. Nah, sekarang kita akan coba tentukan apa dulu nih, teman-teman? Turunan pertama dulu. Turunannya terhadap siapa nih? Terhadap siapa dulu maunya? Saya Terhadap ikut X dulu, Pak. terhadap x-nya dulu. Berarti kita mau cari si fx-nya ya. Oke, gimana nih turunan terhadap x jadi apa nih? Do F do X. Mm-mm. Ya, atau f per do x, oke. Mungkin kita bisa langsung aja ini diturunkan terhadap x jadi apa aja nih? Untuk Y plus variabel 2. untuk suku pertama y kuadrat diturunkan terhadap x jadi apa? Y. Jadi y. Oke, Y. yang lain sepakat jadi y. Sepakat semua? Semua sepakat? Enggak. Enggak. Oke, Dua gimana tuh? eh Harusnya jadi apa? apa harusnya jadi nol? Jadi nol. Kenapa tuh Najla jadi nol? Karena kan diturunnya kan terhadap x kan, y itu Betul. kita anggap jadi konstanta. Artinya y-nya itu adalah konstan, ya. Iya kan? Berarti sekarang di sini karena dia nggak ada variabel x-nya, maka dia akan jadi nol, Hmm. technically. Oke? Jelas ya? Betul tuh ya yang dibilang sama Najla ya. Oke, lanjut. Berikutnya, di sini kita punya xy diturunkan terhadap x. Jadinya apa? Y. Jadi y doang ya. Kenapa jadi y doang? Karena x-nya Satu. diturunin jadi satu. Betul. X-nya diturunkan jadi satu ya. Ini ibaratnya ini y-nya sebagai koefisien aja gitu jadinya ya. Yang lain bisa ikutin nih. Jelas ya? Oke, good. Lanjut lagi. Terus 3y diturunkan jadi apa? Nol. Jadi apa? Nol. Jadi nol. Bagus. Terus 2x diturunkan jadi 2. jadi 2. Betul. Terus 3 diturunkan jadi Nggak ada. Nol. nol ya. Nol. Oke. Yes, oke. Berarti dengan demikian kita bisa tuliskan fx-nya adalah y plus 2. Plus Udah 2. gitu dong ya. Oke, good. Nah, sekarang berarti kita bisa cari nih si f double x-nya ya. Atau d per dx dari fx ya kan. Nah, berarti tinggal kita turunkan aja nih terhadap x ya. Apa nih jadinya? Nol, Pak. Nol. Nol. Nol Pak, nol. Nol aja ya, purely ya. Oke, berarti dari sini kita bisa lihat ternyata f double x-nya itu adalah nol. Kayak gitu, teman-teman. Oke? Udah ya, jelas nggak sampai sini nih? Jelas Pak. Jelas, Pak. Oke deh. Nah, terus habis itu apa lagi nih? Anyway, kita perlu nggak nih? Perlu cek lagi nggak nih? Kayaknya sih kita tetap ya perlu mungkin cek dulu ya. Nanti kan kita dapat ya f double x-nya 0 ya kan. Sekarang gimana dengan f double y-nya nih?
kita harus coba cek lagi ya FWY-nya gimana ya kan. Dan caranya ya sama kayak tadi ya, kita mulai dengan cari dulu si FY-nya ya nggak? FY. FY itu artinya D per DY dari F ya kan. Nah, apa nih jadinya? Tadi F-nya kan ini ya, Y kuadrat plus XY dan seterusnya. Berarti FY-nya akan jadi apa? 2Y. 2Y plus X plus 3. 2Y terus plus plus X X plus plus 3. 3. 3. Udah ya, sisanya ini Nol. dia akan jadi 0 ya, karena di sini nggak ada Y-nya. Jelas? Oke, good. Nah, terus FWY-nya gimana? 2. FWY-nya itu akan jadi 2 aja ya kan? Jelas ya? Karena yang lainnya ini dia nggak ada variabel Y-nya ya kan? Udah deh kayak gitu. Berarti sekarang dari sini kita punya F double X-nya itu 0, sedangkan FWY-nya itu adalah 2 ya, atau positif jadinya. Oke. Nah, berikutnya kita cek hasiannya ya kan? Atau si diskriminannya ya kan? Again, rumus dari diskriminan adalah fxx, apa sih tadi rumusnya? Ini ya, fxx kali fyy dikurang fxy kuadrat ya kan? Nah, sekarang berarti di sini kita butuh fxy kan ya? Oke. Nah, fxy berapa nih, teman-teman? Kita tadi udah punya fx kan di sini ya, yaitu y plus 2. Berarti fxy itu bisa kita dapatkan dari turunan terhadap y untuk si fx-nya, ya nggak? Jadi kita turunkan nih terhadap y nih, ya kan? Dia tadi punya y plus 2. Kalau diturunkan terhadap y jadinya apa? 1. Jadi 1 doang ya. Satu Mbak, Jelas kan satu. nih teman-teman sampai sini? Udah ya? Nah udah deh, berarti sekarang kita bisa hitung diskriminannya, di mana fx-nya adalah 0, dikali dengan fyy-nya. Berapa fyy-nya? 2 ya. Kemudian dikurang dengan fxy-nya itu adalah 1 1 kuadrat ya. kuadrat. Nah berarti dari sini kita dapatkan bahwa D-nya sama dengan apa tuh? Negatif 1. Negatif 2 1. dikurang 1 berapa tuh jadinya? 1 ya kan? Y Nah kuadrat. jelas nggak sampai Bukannya sini 0 ya, tuh? Pak? Kenapa 0. sorry? Oh iya, 0. 0. 0 dikurang 1 0. ya. Jadi minus 0 1. Iya. dikurang 1 jadinya minus Minus 1. 1. Nah sehingga kesimpulannya apa nih kalau misalnya diskriminannya itu negatif? Kurang dari Saddle point. Hmm, middle Dua point. poin. betul ya, Middle karena point. diskriminannya lebih kecil dari 0, maka apa namanya apa namanya si fungsi ini akan memiliki saddle point gitu ya teman-teman ya. Oke, udah jelas nggak sampai sini teman-teman? Jelas, Pak. Ya, di mana nih tapi ini kayaknya emang saddle point nih di semuanya ya, karena di sini kan kita sebenarnya bahkan belum masukin si ininya ya, ekspresi untuk fxx sama fyy-nya ya. Maksudnya nilai x sama nilai y-nya ya. Maka oke. Ya, tapi ya intinya jadi seperti itu teman-teman ya. Maka fungsi memiliki saddle point itu ya. Memiliki saddle point. Dan ini sebenarnya berlaku untuk di semua region sih ya. Karena kan di sini tadi kita bahkan belum masukin nilai X sama nilai Y-nya ya. Ya kan? Jadi kemudian kemudian kalau kita lihat sendiri, ya ini fxx-nya nilainya segini ya kan fixed. Nilai y-nya juga segini fixed, nilai fxy-nya juga segini. Artinya berapapun nilai X dan nilai Y-nya itu dia akan menjadi saddle point kayak gitu teman-teman. Oke? Jelas nggak sampai sini teman-teman? Jadi mungkin karena dia di semua nilai X dan Y, berarti kita bisa tulis di semua X dan Y gitu ya. Oke, udah ya teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Jelas, Udah Pak. ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Di sini pilihannya Yoga. Tadi Yoga milih nomor 16. Sepakat semua mau kerja nomor 16? Atau mau yang atas-atasnya dulu? Sepakat. Sepakat ya. Baik, karena Yoga sudah bicara, ya kita bisa apa ya kan? Kita ikuti saja. Jadi di sini nomor 16. Kita akan coba untuk kerjakan bersama. Di sini kita punya fxy sama dengan xy ditambah 2 per x. Kemudian ditambah 4 per y. Ini ya. Oke, nah terus kemudian yang ditanya adalah ya sama ya. Tentukan berapa, di mana titik maksimum dan minimumnya ya.
Dan juga saddle point nih jika ada. Nah, maka stepnya sama kayak tadi ya. Pertama diapain dulu nih? Apa yang perlu kita cari? Turunan X. Turunan pertama Turunan terhadap dari X-nya dulu ya. X. Boleh si fx ya misalnya. Yang kita bisa dapatkan dari turunan terhadap X untuk si F-nya ya kan. Nah, apa nih turunan terhadap X-nya? Untuk Y. suku yang pertamanya, dia akan jadi Y, betul. Y. Terus apa nih? 2 per X diturunkan jadi apa? Pak, 2 per X. Min 2 per X 2 per kuadrat. X kuadrat. Min 2 per X kuadrat. Sepakat semua? Benar ya? Sepakat. Jelas ya kayak gini ya. Karena X-nya itu X pangkat minus 1 ya. Maka dia akan jadi minus 2 X pangkat minus 2 atau minus 2 per X kuadrat. Jelas? Jelas, Oke, Pak. terus turunan berikutnya lagi untuk suku yang 0, 0, ketiganya. 0. Dia akan menjadi 0, 0 ya. Pak. Atau ya udah langsung aja kayak gini jadinya ya teman-teman ya. So, ini adalah si fx-nya ya kan. Nah, sekarang f double x-nya bisa kita dapatkan dari turunan si fx terhadap x ya. Nah, berapa nih? X 0. Ini jadi 0 ya karena dia y doang kan. Jadi diturunkan Iya. jadi 0 terus Ah, terhadap X. Iya. Plus 4. berapa nih? Mungkin ini enaknya ditulis aja jadi kayak gini kan ya. Minus 2x pangkat minus 2 ya kan. Diturunkan jadi berapa tuh? 4 2 per X pangkat. 4 X pangkat min 3. Jadi 4 ya. 4x pangkat. Min 3. Nah, dan itu positif atau negatif tuh 4-nya? Positif. Positif. Plus, Pak. Jadi dia akan menjadi 4 positif ya. 4x pangkat minus 3 atau 4 per x kubik. Oke? Udah ya, jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Yes, yes. Oke Jelas, deh, Pak. sip, Jelas, sip. jelas. Kita lanjut lagi sekarang. Itu tadi f double x-nya ya kan? Sekarang gimana dengan fy-nya? Berapa nih fy-nya? X. Bentar, d per dy dari fy ya. X Jadi ditambah apa nih? 0. X ditambah dengan 0, terus? 0 ditambah di min 4 Y kuadrat. Dia akan minus 4 Y kuadrat. Gitu ya? Oke, terus? Di pangkat min 2 nggak sih, Pak? Di pangkat minus 2. Iya. Atau berarti kita bisa per ya, minus 4 per. Oke? Per Y kuadrat. Atau nggak apa-apa lah, dipangkat aja kayak gini dulu ya, minus 2 ya. Biar nanti Oke. lebih enak aja untuk dapetin turunan keduanya ya kan. Oke, sekarang FW-nya gimana? FW berarti jadi 0. 8 per Y pangkat 3. 3. 2 per 2Y dari FY. Bentar, ini tadi 2 per 2Y dari F. Berarti dia akan jadi ini 0, 0. Nah, tinggal 8 ya. Positif ya. Positif 8 Y pangkat minus 3 atau 8 per per Y. Y pangkat 3. Y Kubik. pangkat 3. Gitu aja ya kan. Nah, jelas nggak sampai sini nih? Jelas, Pak. Oke deh. Nah, terus sekarang habis itu diapain lagi nih, teman-teman? Udah dapat fx-nya, terus dapat fy-nya, terus diapain lagi? Dari Determinan. Diskriminan. Diskriminannya ya kan. Diskriminannya gimana tuh? Kita butuh fxy-nya dulu ya kan ya. Iya. fxy-nya berapa nih? Mungkin kita tulis di sebelah sini deh fxy-nya. Gimana nih guys? Halo? FX diturunkan terhadap Y, Pak. Ha-ha. Anyway, saya kayaknya baru ngeh deh. Ini dari tadi saya nulisnya D ya. Harusnya kan ini turunan parsial ya. Ini harusnya ekspresnya pakai do ya tadi. Iya, betul. Ini do per do Y ya. Ini do per do Y. Oke. Nah, berarti ini kita bisa turunkan terhadap Y dari si fx ya. Fx-nya mana tadi? Ini kan ya. Y minus 2 per x kuadrat ya kan. Berarti 2 per 2Y dari si fx-nya jadi berapa tuh? 1. Jadinya
1 gitu ya kan. Oke deh, sip. Nah, berarti sekarang dari sini kita bisa cari hitung sih diskriminannya ya kan ya. Diskriminannya apa nih? fxx, fyy, minus fxy kuadrat, ya Kuadrat. kan? Nah, jadi berapa tuh ekspresi untuk diskriminannya? Empat dikali 1 minus Mhm. 1 kuadrat. 4 dikali 1. fx Eh. double x-nya berapa, Mang? 4 per 4. X pangkat 3. 4 per x pangkat 3 kan ya? Ya. Terus fwy-nya 8 per Y pangkat 3. Kan Y pangkat 8 8 per Y per pangkat 3. y pangkat 3. Oke, terus habis itu Minus 1 fxy-nya kuadrat. minus 1 Kuadrat. kuadrat. Oke, jadi apa nih diskriminannya ekspresinya? 32 per X pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Mhm. Selesai. 4 dikali 1 kurang 1 kuadrat. Berapa ini jadinya? 4 kali 8 aja kan ya? Berapa 4 kali 8? 32 per X pangkat 3 Y pangkat 3 Y pangkat 3 min 1. dikurang sama 1. Udah ya kayak gini ya. Ini untuk ekspresi dari si diskriminannya. Oke? Nah, sekarang berikutnya challenge kita adalah kita diminta untuk mencari kan tuh di mana nilai maksimum minimum ya kan. Jadi sekarang di sini tinggal kita pakai apa namanya? Number test aja sih sebetulnya ya. Jadi ini kita punya punya f double x sama f double y seperti ini ya kan? Ya. Nah, sekarang berarti kita coba cari nih teman-teman ya kan nilai di mana si double x-nya ini seperti ini ya kan. Anyway, untuk yang titik maksimum itu kan pasti terjadi ketika fx-nya 0 ya, teman-teman ya. Dan juga fy-nya 0 ya kan. Jadi dari sini kita bisa cari dulu nih kandidat untuk si untuk nilai maksimumnya dengan mencari fx-nya sama dengan 0, begitu juga dengan fy-nya 0 ya. Jadi kalau kita lihat dari fx-nya, berarti kan kita bakal punya, bentar ini saya bisa ada workings ya. Jadi untuk ketika fx-nya sama dengan 0, maka kita punya y minus 2 per x kuadrat sama dengan 0, sehingga y sama dengan 2 per x kuadrat. Kayak gitu ya kan? Oke. Nah, ini adalah ketika fx-nya 0 ya kan? Dan dari sini kita bakal bisa bayangin nilai fx sama dengan 0 itu terjadi ketika y-nya sama dengan 2 per x kuadrat. Kayak gitu. Oke? Gitu ya. Sedangkan nilai ketika fy-nya sama dengan 0, kan kita punya apa tuh? X. X, Pak. Berapa sih? Ini ya, X X minus tambah 4 per Y 0. kuadrat ya. 4Y kuadrat. Sama dengan 0. Berarti X sama dengan 4 per 4 per Y Y kuadrat. kuadrat gitu ya kan. Nah, sekarang berarti kita bisa coba untuk substitusikan aja kali ya. Jadi kalau misalkan di sini kita substitusikan X-nya dengan 4 per Y kuadrat, ya kan? Maka di sini, atau kalau enggak Y-nya juga bisa sih kita substitusikan. Misalnya Y-nya di sini kita substitusikan ke dalam sini nih teman-teman. Oke, maka nanti kita akan dapetin X sama dengan 4 per 2 per X kuadrat gitu ya kan. Nah, maka nanti kita akan dapetin X sama dengan 4 per 4 per X pangkat 4 gitu ya. Berarti X pangkat 5 sama dengan 1. Ya enggak? Oke? Jelas nggak sampai sini? Ya, sehingga X-nya berarti sama dengan 1 nih pasti. Nggak mungkin negatif. Oke? Jelas nggak sampai sini teman-teman? Jelas, Pak. Udah ya. Nah, kemudian titik inilah yang akan kita uji nih, ya kan? Nilai f double x, f double y sama nilai d-nya nih. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Bentar, kayak berarti tadi kayak tadi bagian ini juga kayak ada yang kurang deh sedikit ya teman-teman nih. Jadi ini sebenarnya nanti kan kita bakal uji ya. Tapi ada kita lanjut aja dulu ya ke sini teman-teman ya.
Nah, ini tadi kan kita punya X-nya sama dengan 1 ya kan. Berarti sekarang di sini kita tinggal cari berapa nilai Y-nya ya kan. Dan hubungannya adalah karena Y sama dengan 2 per X kuadrat, berarti Y sama dengan 2. 2 per 1. Jadinya Y sama dengan 2 gitu ya teman-teman. Nah, jadi inilah kandidat dari si titik maksimum yang Maksimum. akan kita uji ya. Apakah dia maksimum atau minimum atau saddle point gitu teman-teman. Oke? Jelas nggak nih sampai sini? Jelas, Pak. Ya kan? Nah, sekarang ya udah deh kita tinggal masukin kan ke dalam solusi yang kita punya tadi di sini ya kan. Jadi ketika X, Y-nya itu adalah 1,2, maka F double X-nya itu adalah apa tadi kan rumusnya F double X adalah 4 per X kubik ya. Berarti 4 per 1 kubik sama dengan 4, ya kan? Nah, terus habis itu nilai D-nya itu adalah 32 per 1 kubik dikali dengan 2 kubik minus 1. Nah, ini kan bakal jadi berapa tuh? 32 per 8 minus 1. Jadinya berapa? 32 min 8, 3. 32 per 8 itu berapa sih? 4 kan ya? 4 dikurang 1, 3. 3. Tiga, Ya kan? tiga. Gitu ya. Nah, sekarang udah deh kita tinggal buat kesimpulan ya. Karena fxx bernilai positif dan D-nya bernilai positif di titik 1,2, maka apa kesimpulannya teman-teman? Diskriminannya positif, F double X-nya positif. Di Ya, lokal ketika diskriminannya maksimum. positif dan F double X-nya positif, berarti dia lokal maksimum Maksimum. atau minimum? Maksimum. Minimum dong. Minimum, minimum. Minimum. Minimum, minimum, Kayak Pak. gini ya, karena dia F double X-nya itu dia lebih besar dari 0 ya. Maka kurva memiliki maksimum lokal ya di 1,2 gitu ya teman-teman kesimpulannya. Udah jelas nggak sampai sini nih? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke deh. Anyway, ini tadi saya juga ada yang salah ya di 9 ini ya. Jadi, again yang kita uji itu adalah nilai ketika fx-nya itu 0 kan ya teman-teman ya. Ataupun nilai ketika fy-nya itu 0 kan ya. Nah, berarti di sini tuh sebenarnya tadi ada steps yang kayaknya kita agak skip tadi yaitu untuk menentukan titik di mana nilai fx-nya 0 dan nilai fy-nya 0 gitu ya teman-teman ya. Jadi belum bisa disimpulkan seperti ini dulu. Namun, once kita punya nilai ini, jadi again nilai ini tuh sebenarnya f double x sama si D itu dipakai untuk uji ya teman-teman ya. Menguji kandidat dari titik ekstrimnya. Sedangkan titik ekstrim sendiri itu kan diklasifikasi ketika fx-nya 0 dan fy-nya 0 ya. Nah, sekarang ketika fx-nya 0, berarti kan di sini kita punya y plus 2 sama dengan 0, berarti y-nya sama dengan minus 2 Min 2. gitu ya. Sedangkan ketika fy-nya sama dengan 0, fy itu mana? Fy itu kan ini kan 2y plus x plus 3 ya 3. kan? Berarti kan dari sini kita punya 2 dikali minus 2 karena y-nya udah tahu minus 2 ya. Ditambah x tambah 3 sama dengan 0 ya kan? Berarti di sini kita bakal punya ini kan X sama, minus 4 ya. X Berarti sama X dengan sama min dengan 3. 4 minus 3 gitu ya kan. Atau sama dengan 1 ya. Sehingga dari sini titik yang kita uji di sini adalah X, Y-nya itu adalah 1, minus 2 gitu teman-teman. Jelas nggak? Ya. Oke. Nah, terus kemudian baru deh masuk ke pengujiannya yang ternyata F double X-nya dimanapun itu nanti akan 0 ya kan. Sedangkan D-nya itu akan minus 1. Ya karena ini D-nya udah negatif berarti dia saddle point ya. Berarti konklusinya adalah karena D-nya itu lebih kecil dari 0 di 1, minus 2, maka kurva memiliki saddle point, oke? Di titik 1 dan 1, minus 2 gitu teman-teman. Nah, jelas nggak sampai sini? Oke? Jelas, Pak. Ada pertanyaan Jelas. nggak nih sampai sini dulu nih? Atau bingung? Nggak apa-apa ya, kalau ada yang bingung
Silakan, lambaikan tangan ke kamera. Jelas Pak, jelas. Sedih amat, Peter. Sehat, Peter? Kayaknya udah lama saya nggak ketemu Peter. Baru kemarin kita ketemu Pak. Pas habis kelas ya. Nyalain lah kameranya, Peter. Bisa. Jangan Pak, jangan. Kenapa, Peter? Lagi nggak pakai hijab ya? Nggak, Pak. Iya, saya lagi nggak pakai hijab. Oke, oke. Ya, yang lain gimana nih? Udah ya, aman ya? Ada pertanyaan nggak nih, guys? Pak, jadi kalau misalnya diskriminannya itu lebih kecil daripada 0 itu udah pasti saddle point, tapi kalau misalnya lebih besar dari 0 itu antara lokal minimum sama lokal maksimum ya, Pak? Betul, betul. Ini ya, sesuai dengan kriteria di sini ya. Kalau dia diskriminannya negatif, berapapun nilai f double x-nya itu pasti saddle point tuh. Sedangkan kalau diskriminannya positif itu bisa jadi maksimum, bisa jadi minimum kayak gitu ya. Oke, ya makasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau tanya? Udah aman ya? Sebentar, saya pengen nunjukin pakai GeoGebra sebenarnya, tapi sebentar ya teman-teman ya. GeoGebra 3D. Baik, Pak. Sambil saya nyiapin grafiknya, teman-teman bisa silakan ya ditanya lagi kalau ada yang masih bingung. Oke, nah ini dia grafiknya nih. Ini saya lagi share GeoGebra di sebelah kanan. Kelihatan nggak nih? Kelihatan. Ya. Jadi kan di sini tuh kita punya fungsi, kita coba lihat visualisasi untuk nomor 9 dulu ya. Jadi kan si fungsinya itu dinyatakan dengan, atau mungkin F-nya kita define pakai Z aja ya. Berarti kan Z sama dengan Y kuadrat ditambah XY, kemudian dikurang 3Y, ditambah 2X, ditambah 3. Kayak gini nih ya kan bentuk grafiknya ya kan. Ya. Dan terus kemudian solusi dari kita di sini adalah kita mendapati fakta bahwa di titik 1,-2 itu dia akan menjadi saddle point ya kan. Oke. Kalau itu bukan Arti ditambah Pak. kenapa sorry? Itu ditambah 3Y tadi ya. Oh, Itu fungsinya Pak. ada yang hilang ya? Sorry, benar-benar pantasan grafiknya jadi rada rusak nih. Nah, ini benar ya kayak gini ya. Y kuadrat ditambah XY ditambah 3Y tambah 2X tambah 3. Nah, ini baru benar nih kelihatannya. Tadi saya rada panik tuh, mana saddle point nih. Nah, sekarang ini kelihatan nih ada saddle point-nya. Di mana saddle point-nya? Saddle point-nya itu ada di titik dengan koordinat 1. Tambahin bantal Mas, kan belum sedih, Mak. Iya, iya. Kenapa? Bentar ya. Aha. Dia ada di titik 1,-2, Z-nya berapa nih? Nah, ini. Iya, iya, Hah? ntar ya. Apa itu? Maaf, Pak, itu Hemalina bocor kayaknya. Bocor. Hemalina, iya. Ntar ya. Bocor. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ada titik A ya kan yang dia koordinatnya ada di -1 dan -2 ya kan. Tadi kan kita bisa lihat ya 1 dan -2 tuh berarti ada di sini ya kan titiknya ya kan. Ini nggak nempel di surface karena kita belum ngedefine koordinat Z-nya nih ya kan. Sebenarnya bisa nih kita define koordinat Z-nya. Caranya gimana? Masukin aja apa namanya dengan si F-nya ya kan. Jadi bentar, ini mungkin kalau kita tambahin lagi. Bentar teman-teman. Ini hapus aja dulu deh. Kok nggak mau sih? Koma. Gimana sih? Bentar, kayak ini saya harus remove aja deh. Delete dulu. Jadi misalnya kita punya titik A ya kan yang kemudian kita define koordinatnya di 1-2,3 dulu misalnya kan. Nah ini kayaknya kalau 3 kan ketinggian ya. Sebenarnya harusnya berapa nih? Harusnya itu adalah si F dari ini kan ya. X, Y kan ya. Jadi bisa nggak ya kita bikin kayak gini? Koma Y sebagai fungsi. Nah terus habis itu ininya kita define pakai F 1,-2. Kayaknya bukan jadi 3 ya harusnya. Berapa sih harusnya masuknya nih, Ton? Kalau kita masukin 1 sama -2. Berarti kan ini akan jadi 1 tambah -2 tambah -6. Berapa tuh jadinya? -8 tambah 1 Apa? -7 ya. -7 tambah 2
Minus 7 tambah Minus 2 itu 5. minus 5. Minus 5 tambah 3, minus 2 ya. Minus Jadi 2. ini dia. Kayak apa salah ngitung ya? Oh ini deh, ini Y kuadrat ya. Y kuadrat itu berarti 4 dong harusnya ya kan. Jadi 4 dikurang 2 dikurang 6. Berapa tuh? Min 4. Min 4. Oke, min 4 ditambah 2. Minus Min 2. 2. Minus 2 tambah 3. 1 ya jadinya ya. Satu. Ini Satu harus. Pak, satu. Nah ini dia nih baru nempel tuh ya. Oke. Ya jadi yang barusan kita lakukan tuh tadi kita ngitung ininya ya teman-teman ya, koordinat Z-nya berapa biar nanti titiknya tuh ngepas gitu di permukaannya. Dan ya udah dari sini kan kelihatan ya teman-teman, ternyata benar kan ini dia saddle point kan ya. Karena emang ini kan cara kita mendefine saddle point ya teman-teman ya. Dia tuh bisa kita lihat kayak di dalam cekungan gitu teman-teman ya. Jadi dia bukan maksimum, bukan minimum ya. Karena kalau kita lihat dari sini sih emang kelihatannya kayak minimum ya. Tapi kalau kita lihat dari sini, ini jadi kayak maksimum ya kan. Ya makanya jadi di sini nih lah dia sih saddle point gitu teman-teman. Oke, jelas nggak sampai sini dengan visualisasinya? Jelas. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau tanya nggak? Udah ya, aman ya? Oke deh, udah ya teman-teman ya. Jadi ini ya teman-teman ya. Mungkin bahkan ini kayak langkahnya agak terbalik ya. Sebenarnya tadi tuh harusnya tuh kita nyarinya tuh ininya dulu ya teman-teman ya. Nilai X dan Y ketika fx dan fy-nya itu 0 ya. Karena itu adalah kondisi untuk nilai ekstrim ya kan. Nah habis itu untuk menguji apakah dia maksimum, minimum, atau saddle point, baru tuh kita pakai si second derivative testnya gitu teman-teman. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa ya, mudah-mudahan ya. Oke, baik. Kemudian untuk tadi itu nomor 9 ya kan ya. Sedangkan kalau untuk nomor 11 ya kan yang tadi kita udah kerjain juga. Mungkin ya sama sih kayak tadi ya. Cuma visualisasinya mungkin kita bisa lihat seperti ini. Ini masih kelihatan nggak GeoGebra-nya? Masih, Pak. Oke, Masih Pak, sekarang masih kita Pak. coba ganti ya fungsinya ya. Dia itu adalah apa namanya? Fx sama dengan eh Z sama dengan XY ditambah 2 per X ditambah 4 per Y. Ya kan, kayak gini nih ternyata grafiknya ya kan. Nah, terus habis itu kita punya apa namanya titik ya kan yang kita mau uji di 1 dan 2 nih ya kan. Berarti 1 dan 2. Nah, ini kita kayak tadi sih, kita harus cari dulu nih nilai Z-nya berapa nih ya kan. Bentar, ini di mana sih? Ini grafiknya ribet amat hidupnya. Bener ya kayak gini ya. Kan ini dia grafiknya apa sih? XY ditambah 2 per X ditambah 4 per Y ya. Oke, bentar. Ini tadi kita punya titiknya di 1, 2, dan Z-nya berapa nih berarti kalau kita hitung nih teman-teman. Coba ya, kita hitung dulu Z-nya deh. Ini tadi kan fx-nya adalah Y minus 2 per X kuadrat. Berarti kalau dari sini, sedangkan X-nya itu adalah berapa tuh tadi X-nya? Dari sini ya, X sama dengan 4 per Y kuadrat ya. Benar ya, ini X sama dengan 4 per Y kuadrat. Nah, terus kalau kita substitusi, kita bakal dapetin 4 per 2 per X kuadrat dikuadratin. Jadinya 4 per 4 per X pangkat 4. Jadi X pangkat 5 sama dengan 1, berarti X sama dengan 1, dan Y-nya sama dengan 2. Sedangkan Z-nya itu adalah, kita masukin ke sini ya, 1 sama 2. Berarti kan 1 dikali 2 tuh. 1 kali 2, 2 ya. Ditambah 2 per 1, ditambah 4 per 2. Jadi berapa tuh? Berarti 2 tambah 2 tambah 2. Jadinya 6 ya nggak sih? Ya nggak teman-teman? Iya, Pak. Benar kan ya? Ini saya bisa jadi salah ngitung juga nih. Jadi jangan tonton aja. Iya ya juga sambil dicoba cek ya. 2 Jadi tambah ini 2, 1 kali 2 itu 2, 2, 2. tambah 2 per 1 2, tambah 4 per 2 itu 2 juga. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 jadinya 6 ya. Jadi artinya koordinat titiknya itu di 1, 2, dan 6 ya. Nah sekarang kalau misalkan kita gambarin titiknya di 1, 2, 6. Oh bener ya, titiknya mana hilang, tenggelam. Kayak ini harus di zoom dulu ya teman-teman ya. Aduh, gimana lah ini gambar grafiknya. Beneran, dia grafiknya nggak bisa diputar, guys. Kayak kita reset dulu aja lah. Leave page.
Oke, kita start fresh dari grafiknya. Pertama ini ada Z sama dengan XY ditambah 2 per X ditambah 4 per Y. Y. Oke. Nah, ini sebenarnya kayak grafiknya tuh punya sesuatu ya di bawahnya ya. Jadi, kayak gini guys. Ini kalau kita zoom out, ini dia ada part yang di sini nih ya. Nah, terus habis itu kalau kita masukin tuh si koordinat titik A 126. Nah, dia ketemu di sini nih ya kan? Ya, titik A-nya tuh ada di sini nih guys. Kelihatan nggak nih? Ya di Kelihatan, kantongan kelihatan. ini nih, di kantong ini nih ya kan? Kelihatan ya di kantong ini ya kan? Nah, Iya, udah berarti Pak. kan artinya kalau kayak gini obvious kan dia adalah titik maksimum atau minimum nih. Oh, di bawah ini. Iya, minimum kan ya, lokal minimum. Dan ternyata konklusi kita bilangnya Betul. apa? Maksimum lokal. Tapi Harusnya bukan maksimum lokal gitu. atau minimum lokal sih? Oh iya Ayo, kan ini dia tadi fx-nya ini nih teman-teman. Greater than zero ya. iya Pak. Jadi ini kalau f double x-nya itu lebih besar dari nol berarti bukan titik maksimum nih, tapi titik minimum ya. Minimum. Jadi Tadi jangan ketukar nih minimum ya kan. Pak. Kenapa? Sorry. Tadi minimum kok. Kenapa ditulisnya Mm-mm. tiba-tiba maksimum, Pak? Nggak tahu siapa yang nulis maksimum ini. Saya sih. Nggak tahu ya, saya kayak mungkin typo kali ya. Ini harusnya Antum. minimum ya. Minimum lokal. Gitu ya teman-teman. Oke? Jelas-jelas Oke. sampai sini. Udah ya, bisa Yes, ya yes. teman-teman ya. Kebayang ya dengan apa namanya ilustrasinya juga ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir. Di sini kita punya soal nomor 20 ya kan. Fungsinya seperti ini. Jadi ya sudah kita coba aja untuk langsung kerjakan. Wait guys. Oke, sekarang di sini kita punya fungsi kayak gini ya kan. Berarti kalau misalnya fungsinya kayak gini, kita tulis ulang lagi aja di sini. Nomor 20. Ketika f x y didefinisikan sebagai x y ditambah a pangkat 3 per x ditambah b pangkat 3 per y. Ini sebenarnya mirip banget kayak tadi sih, teman-teman. Fungsinya kan mirip ya, ekspresinya ya. Ada per x sama per y-nya ya, cuma beda di yang ini tadi 2 sama 4, yang ini a pangkat 3 sama b pangkat 3 tuh ya kan. Nah, berarti sekarang kita bisa cari dulu nih untuk si fx-nya ya. Fx-nya apa nih, teman-teman? Do. Mm-mm. Do x dari X. si f ya kan? Hmm. Apa nih? Y. Y. Mm-mm. Min. Mm-mm. A pangkat 3 per X Mm-mm. kuadrat. X. Iya. Yes, terus 0. 0 ya, Dikung. udah ya kayak gini aja ya. Nol. Oke. Nah, sekalian deh teman-teman ya, untuk fx sama dengan 0, berarti si apa namanya, y minus a pangkat 3-nya per x kuadratnya itu sama dengan 0 gitu ya kan. Ini untuk fx sama dengan 0 ya teman-teman ya. Sehingga dari sini kita bakal bisa dapatkan y sama Y. dengan A a pangkat pangkat 3. 3 per X kuadrat. Y sama dengan a pangkat 3 per x X kuadrat. kuadrat. Nah, sedangkan fy-nya itu adalah do per do y dari f F. juga. Nah, ini X jadi apa? X min B pangkat 3 per Y kuadrat. Sama Berarti dengan 0. untuk f y sama dengan 0, maka x minus b pangkat 3 per y kuadratnya sama dengan 0, sehingga x-nya itu X akan sama dengan dengan B b pangkat kuadrat plus, b pangkat 3 per y Y kuadrat, kuadrat. gitu ya kan. Nah, udah deh, dari sini berarti, again, kita bisa solve untuk si titik kritisnya kan ya, di mana kalau kita substitusikan untuk mendapatkan x-nya dulu misalnya, berarti x sama dengan b pangkat 3 per, A nah ini pangkat apa? 3. Yang kita substitusikan y-nya nih, iya, a pangkat 3 per x X kuadrat pangkat kuadrat kuadrat. ini ya. Berarti x-nya itu x pangkat 5 sama dengan b pangkat 3 per a pangkat 6, ya kan? Jelas nggak nih? Jelas, Pak. Oke. Nah, berarti x-nya jadi berapa tuh?
Ribet banget nih angkanya ya. Jadi B Per pangkat 3 per 5 gitu ya kan ya. Hmm. B pangkat 3 per 5 per A pangkat 6 per 5. Atau pakai desimal aja lah. B pangkat 0,6 per A pangkat 1,2 ya. Gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Nah, terus habis itu karena X-nya adalah segini, berarti Y-nya sama dengan ini ya, pakai A pangkat 3 per X kuadrat. Berarti B pangkat 0,6 A pangkat Per min 1,2 dikuadratin. Dia bakal jadi A pangkat. Ini kan min 2,4 dinaikin jadi 5,4 gitu ya. Per B pangkat 1,2. Nah gitu teman-teman. Ini Y-nya. Jelas nggak sampai sini teman-teman? jelas, Pak. Oke ya. Ya kayaknya enakan ditulis pakai pangkat negatif aja ya. Jadi untuk yang ini mungkin kita tulis aja jadi B 0,6 sama A 1,2 ya. B 0,6 atau A pangkat min 1,2 dan B pangkat B pangkat 0,6 di sini ya. Nah, sedangkan untuk yang ini dia tadi akan menjadi A-nya pangkat 5,4 sedangkan B-nya pangkat 0,6. Gitu ya. Jelas ya sampai sini ya. Udah deh. Nah, dari sini nanti ini akan menjadi titik yang akan kita uji ya jadinya teman-teman ya. Karena di sini kita punya X-nya segini, Y-nya segini, dan kemudian ini yang akan kita uji untuk nilai maksimum minimumnya. Dan untuk mengujinya kita bakal pakai second derivative test ya kan. Yang artinya kita perlu untuk hitung fxx sama fyy dan juga fxy kuadratnya ya kan. Nah, sekarang f double x-nya apa nih? Berarti 2 per 2x dari fx ya kan. Berapa tuh? Mana tadi? Ini kan ya ekspresinya ya. Ya. Jadi apa nih? Plus Ini di sini tentu kita punya y kan. Berarti diturunkan akan jadi apa? 0. Diturunkan terhadap x 0. jadi 0 kan ya. Terus habis itu di sini kita punya minus a pangkat 3 per x kuadrat. Kan sama aja kayak minus a pangkat 3 x pangkat minus 2 kan. Jadi apa tuh kalau diturunkan? 2. 2 ya. 2. Jadi positif ya. Hmm. 2 terus a pangkat 3 terus per X pangkat 3. X pangkat 3 gitu ya. Jelas nih sampai sini teman-teman. Jadi ini ya X pangkat negatif ya. Makanya kita bisa tulis di bawah aja kayak gini. Oke, clear? Udah ya. Sekarang FYY-nya gimana? Berarti kan 2 per 2Y dari FY. Iya. FY-nya kan ini nih. Berarti 2 per 2Y-nya jadi apa? Kayak mirip ya angkanya ya. Dia jadi positif ya. 2B pangkat 3 per Y pangkat 3. Iya enggak? Oke. Nah, sedangkan FXY-nya apa FXY? Berarti kan 2 per 2Y dari FX ya. Apa tuh? 0. Salah. FX-nya kan ini nih. Y minus A pangkat 3 per X kuadrat. 1. Dia berarti jadi 1 aja ya kan? Nah, udah deh dari sini. Baru kita bisa hitung si D-nya ya kan? Apa rumusnya D? FXX, X FYY, ditambah dikurang FYI dikurang 1. FXY kuadrat ya kan? Kurang apa tambah? Kurang. Jadi kan ya? FXX, FYY minus FXY kuadrat Kurang ya kan? Pak, minus. Iya, betul, Pak. Bener kan ya? Kok tadi Peter bilang ditambah? Enggak, Pak, saya bilang dikurang. Oh, oke, saya salah dengar berarti. Maaf ya Peter ya. Ditambah, dia bilang ditambah tadi. Peter bilang ditambah bener kan ya? Bukan saya yang salah ya? Dikurang. Parah emang ya Peter. Kita kick aja ya Peter ya. Jahat banget. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini jadi apa nih? Dia bakal jadi 2A pangkat 3 per X pangkat 3 dikali sama 2B pangkat 3 Y pangkat 3 terus dikurang sama 1 kuadrat. Ya udah 1 ya kan. Berarti D-nya sama dengan
4 A pangkat 3, B pangkat 3 per X pangkat 3, Y pangkat 3 minus X 3 1. Y pangkat Udah jelas nggak 1. sampai sini nih teman-teman? Udah ya. Nah sekarang mungkin yang paling enak sih emang ngecek Jelas, Pak. saddle point-nya dulu ya. Kita cek apakah dia jadi saddle point atau bukan ya kan. Caranya adalah ya kita masukin tuh ya kan. Titik yang mau kita uji ya kan. Titik yang mau kita uji apa tadi teman-teman? Ingat gak? Titik yang mau kita uji adalah yang warna kuning tadi nih ya kan. Yang merupakan solusi dari fx sama dengan 0 dan fy sama dengan 0 ya kan. Kita punya ini nih. A pangkat minus 1,2, B pangkat 0,6. A pangkat min 1,2, B pangkat 0,6, koma, A pangkat 5,1. 5,4, dan B pangkat 0,6 gitu ya kan. Oke. Nah sekarang berarti kita bisa cek dulu nih D-nya ya kan. Berarti D-nya berapa nih? Kan according to formulanya 4A pangkat 3, B pangkat 3 per Oke. Ini adalah nih A pangkat min 1,2, B pangkat berapa ya dah itu? Mana sih tadi B? 0,6 pangkat 3 gitu ya. Terus A pangkat 5,4, B pangkat 0,6 pangkat 3 gitu ya kan. Nah terus dikurang sama 1 ya kan. Hitung dah tuh. 4 pangkat A pangkat 3, B pangkat 3 per. Ini jadi berapa tuh? A pangkat 3,6 ya. Minus ya. Minus Min 3,6. 3,6. Terus B pangkat 1,8. Terus A pangkat berapa tuh? 5,4 dikali 3. 16,2 ya. 2 ya. B pangkat 1,8 lagi ya kan. Berarti sekarang jadi berapa tuh? Ini kan kalau kayak gini berarti ditambahkan ya. Jadinya 4-nya tetap. A-nya pangkat berapa tuh? 3 ditambah 3,6 dikurang 16,2 ya kan. B-nya dipangkatin 3 dikurang 1,8 dikurang 1,8 lagi gitu ya kan. Jadinya 4 A pangkat. Ya, 16. anyway, sebenarnya nanti ujungnya sih jadi positif sih, ya kan ya. Bentar, ini jadi berapa dah? 6,6. Dah. 6,6. 6,6 dikurang 16,2 berapa dah tuh? Min Dan, Mak, min Min berapa? 9, 9,4? koma 6? sekian. 9,6 kayaknya ya. Ya Pak, ya Pak. Oke sih. Betul Ya. betul Pak. Terus B pangkat berapa tuh? Minus 0,6 ya. 9,4 Pak. Oh, 9,4. Oke. Udah, gue ribet banget. Iya emang ribet ya. Nah udah dapat ya adanya segini ya. Sebenarnya nanti ujungnya dia bakal tetap jadi positif sih. Karena kan maksudnya nilai A itu berapa sih tadi? A sama B-nya. Di sini ada rules-nya nggak sih bahwa A, B-nya itu negatif atau positif? Mana tadi soalnya? Nah ini ya, dia cuma bilang A-nya itu bukan 0, B-nya juga bukan 0 ya. Berarti sebenarnya dia bisa positif, bisa negatif ya. Tapi kan kalau kita lihat di sini, ini kan dia pangkatnya ini kan melibatkan desimal kan, yang artinya dia melibatkan akar bentuknya, yang artinya dia harus positif nih. Jadi karena A dan B-nya itu positif, berarti diskriminannya juga bakal jadi positif nih, ya kan? Jadi artinya dari sini konklusinya D-nya positif tuh di nilai A dan B segini, ya kan? Nah yaudah deh, karena D-nya itu dia positif, berarti apa? Saddle point Minim. bukan tuh dia. Bukan Iya, ya, dia titik minimum. ujung ya. Nah, Ujung. yang itu nanti kita bisa cek dengan F double X-nya. Gitu ya kan. Dan F double X-nya mana tuh? F double X kan ini ya. Yaudah nih tinggal dimasukin aja nih. Ya kan, yang harusnya nanti dia akan jadi positif juga sih. Sehingga nanti dia bakal jadi titik minimum lagi. Kayak gitu. Oke lah ya teman-teman ya. Ini tapi nanti UAS gak seliribet ini sih. Gak bakal ada AB-nya segala macam. Jadi kayaknya apa yang kita udah pelajarin barusan udah cukup sih insya Allah untuk ngebahas Itu untuk pasti ada di menentukan. UAS Pak. Yang mana? Nyambung soal ini. Salah satu soal ini enggak ada. Yang soal yang kita bahas nggak ada di UAS. Tapi mirip. Iya, Maksudnya maksudnya cara ngerjainnya teknik. ya. Iya, cara kerjanya Tekniknya Pak. betul. Jadi Apa? dia Semuanya kan kayak gini kan Pak, satunya ada semuanya. untuk. Hah? Kalau Semuanya yang teknik ini aja Pak. Kenapa? Semua soalnya teknik kayak gini aja.
Enggak, ini cuma satu soal doang yang tekniknya kayak gini. Bapak Oke, mau tadi nanya, apa? Pak. Najla mau tanya. Yang tadi berarti X-nya tuh dimasukin ya, Pak? Yang Yang mana tuh? Yang nomor yang yang nomor paling 20. terakhir yang ada AB Iya. pangkatnya itu. Iya, Mm-mm. betul, betul. Ini kan kita baru dapat D-nya doang kan, ya. Oh, bukan Nah, bukan yang berikutnya. iya, iya, D-nya doang kan. Nah, itu berarti dari fx-nya itu dimasukin X-nya juga ya, dari Betul, fungsinya. betul. Si fxx-nya ya. Hmm. Kita masukin tuh. Fxx-nya kan tadi 2A pangkat 3 per X pangkat 3 kan. Mm-mm. Berarti 2A pangkat 3 per berapa lah tadi X-nya? Ini tuh A pangkat min 1,2 B pangkat 1,6 ya. Hmm. Oke, B Pak. pangkat 0,6 terus dipangkatin 3. Ya ini bisa dihitung sih. Ya udahlah ini karena Najla minta, ya udah kita Nggak sekalian apa-apa, Pak, hitungin. nggak usah. Dengan 6 B 1,8 jadinya 2A pangkat ini akan jadi 6,6 ya dan B-nya Nah, pangkat ini min 1,8. Ya dua artinya dia dua positif juga tujuh sih kayak gini ya kan. delapan. Iya Sehingga Pak, betul. karena apa namanya? Karena fxx-nya positif dan D-nya positif berarti maksimum atau minimum tuh? Minimum. Minimum. Minimum ya. Udah ya jelas ya sampai sini? Jelas, Pak. Jadi dia lokal minimum. Minimum lokal. Ya, yang penting teman-teman ngerti ya tekniknya ya. Ada lagi yang mau tanya nih? Udah ya, aman ya? Ntar Lanjut bagi ya. recordnya Pak. Oke, oke. Ntar ada di YouTube pasti, insya Allah. Nanti bisa dinonton aja ya. Saya mau on cam Pak biar masuk YouTube. Iya, please. On cam dulu. Pakai pakai kerudungnya dulu, Peter. Oke. Udah ya, teman ya. Ada lagi nih. Udah ya, jelas ya. Sampai sini ya. Jelas Pak. Ini apa namanya saran saya mungkin nanti teman-teman buat latihan coba aja nih kerjain sisanya ya. Oke? Kalau misalnya semua udah bisa, insya Allah nanti soal untuk nomor satunya bisa juga gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke next question ya. Pertanyaan berikutnya itu sekarang untuk yang berikutnya itu adalah terkait dengan integral lipat nanti teman-teman ya. Dan sedangkan untuk integral lipat itu dia kan sebenarnya ada banyak ya kegunaan dari integral lipat. Nah, cuma nanti fokus kita itu akan lebih ke sini teman-teman, menentukan area menggunakan integral lipat 2, oke? Ya, jadi menentukan area dari menggunakan integral lipat 2. Integral lipat 2 yang kayak gimana? Yang kayak gini ya, teman-teman ya. Ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan kan ya, dx dy-nya mana yang lebih dulu dikerjakan, depends on konteksnya kayak gimana, ya kan? Ya. Nah, contoh soalnya yang nanti bakal mungkin, yang most likely bakal keluar, itu nanti akan kayak gini soal-soalnya nih, teman-teman. Ntar ini saya mungkin pindahin dulu. Ini nanti ada di exercise 15.3 ya, yang di Thomas ya kalau kayak gini ya. Kalau yang sebelumnya tadi di bukunya Anton. Karena sekarang untuk yang di bukunya Thomas, ini ada beberapa soal kayak gini yang bakal kita bisa coba untuk kerjain. Mau pilih nggak? Mau kerjain yang mana? Kayak tadi mungkin pilih 3 soal dari sini. Gantian yang lain, Pak. Kalau ketua kelasnya siapa di kelasnya Peter? Nggak ada Pak di sini. Nggak ada ketua kelas. Kalian gimana sistemnya berarti tuh? Nggak masuk Zoom ketua kelasnya. Oh, oke, siap-siap. Ya udah Peter dah, pilih dah. Oke, oke. Nah ya, kita harus meramal nih Pak dari 12 soal ini mungkin satu yang bakal Nggak juga sih, ya kan asalkan kalian ngerti taktiknya ya soal apapun bisa kan harusnya. Jadi ini buat latihan aja, buat biar kalian ngerti cara ngerjainnya. 5 Pak. 5, oke. Mana lagi? Eh 10. 10, mana lagi? Teman-teman yang mana lagi teman-teman? 12, 12. Boleh, boleh. 12. Oke, yang paling susah tuh ya sekalian ya. Oke, baik kita mulai dari soal nomor 5 dulu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya ini dia punya tugas yang spesifik ya. Di sini dia minta kita untuk sketch the region bounded by the given lines and curves ya. Artinya apa tuh teman-teman? Artinya apa? Gambar Gambarkan garis ya. dan kurva. Area yang dibatasi oleh garis dan
kurva ya Dan yang diberikan pada ya setiap soal ya kan. Kemudian nyatakan nota apa areanya dalam integrasi ya kan, dalam double integral. Kemudian evaluate, kemudian hitung gitu ya kan. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Tasknya, tugasnya. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah sekarang untuk nomor 5. Di sini kita punya kurva Y sama dengan E pangkat X dan garis Y sama dengan 0, X sama dengan 0, dan Y X sama dengan len 2, ya kan? Nah, berarti ya tadi task yang pertama kan sketch the region-nya ya. Berarti kita bisa coba untuk gambarkan nih region-nya ya. Ini mungkin kita bisa gambarkan ini adalah sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Nah, kemudian kita mungkin bisa mulai dengan ini ya. Y sama dengan E pangkat X. Kayak gimana nih grafiknya teman-teman? Y pangkat X. Y sama dengan E pangkat X. Ada yang ingat gak Y sama dengan E pangkat X? Grafiknya kayak gimana? Gimana guys? Itu apa sih? Itu apa Apa? Apa guys? Gak ada yang ingat itu apa? Eksponensial. Eksponensial. Bisa lebih spesifik lagi? Ya sih, emang itu sering berkaitan dengan fungsi eksponensial. Tapi yang bikin dia eksponensial bukan nya sebenarnya. Tapi si pangkatnya ya. Jadi kalau kita punya Y sama dengan 2 pangkat X, ini juga eksponensial namanya. Meskipun dia bukan Ya. Jadi nya itu bukan eksponensial, tapi apa coba teman-teman? Nggak ingat ini? Apa dalam matematika? Epsilon. Epsilon. Buat submit tugas itu ntarnya. Itu adalah bilangan natural number. Oke. Dia itu semacam konstanta ya. Jadi ibarat kata kalau kita punya pi yang nilainya adalah 3,14 sekian. Nah, itu juga punya nilai. Berapa nilainya teman-teman? Coba dicari. Berapa Googling. Ini Pak, 2,71828. Iya, itu 2,71828 dan seterusnya. 2,71828 dan seterusnya, oke? Jadi teman-teman kalau ketemu jangan takut ya, maksudnya itu yang mirip kayak pi aja gitu. Dia angka sebenarnya, tapi angkanya fix, oke? Berapa angkanya? Ya segitu, 2,71828 seterusnya, oke? Ya asal angkanya ini dari mana ada lagi sejarahnya, cuma kita nggak usah ngomongin itu dulu ya. Ya, ya mirip kayak pi juga. Kalau pi itu tapi kan 3,14 itu berkaitan sama lingkaran ya. Kalau itu berkaitan dengan fungsi perpangkatan juga sebenarnya. Tapi kita nggak perlu bahas itu untuk sekarang. At least teman-teman tahu itu nilainya sekitar 2,7 itu dulu ya. Nah, kenapa ini penting untuk tahu ini? Karena dengan teman-teman tahu bahwa itu adalah representasi dari suatu nilai, maka pangkat X nanti teman-teman bisa gambarin grafiknya. Ya kan? Gimana cara gambarin grafik dari Y sama dengan pangkat X? Teman-teman bisa ya masukin aja nilai X-nya ya kan. Misalnya untuk X sama dengan 0, berarti berapa Y-nya? Kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya berapa guys? 1. Y-nya 1 karena pangkat 0 sama dengan 1 ya kan. Nah, berarti kalau kita bikin di kurva itu nanti akan direpresentasikan oleh titik ini nih. Dengan koordinat 0,1. Jelas nggak? Kalau X-nya sama dengan 1 sekarang, Y-nya berapa? Y-nya berarti pangkat 1 ya kan? Berapa pangkat 1? 2,7 sekian ya kan? Di mana tuh kira-kira? Di sini lah ya misalnya. Oke? Ya dia di 1,7.
Ya kan? Terus kalau Y-nya X-nya sama dengan 2, Y-nya gimana? Tujuh koma tigaan Pak. Berapa? 7,3. 7,3-an. Tiga Ya, atau delapan. pangkat 2 ya sebenarnya ya. Pangkat 2 sekitar 7,3-an. Berarti artinya nanti dia akan berada di sekitar sini lah gitu ya kan. Kebayang nggak teman-teman sampai sini? Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah semakin besar X-nya, semakin besar juga nilai Y-nya. Sehingga grafiknya akan ke atas kayak gini. Ya, eksponensial Naik. nih. Dia bakal naik lah intinya gitu ya teman-teman. Naiknya tuh makin lama makin curam gitu ya kan. Bisa dibayangin sampai sini? Bisa Pak. Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Jelas ya? Kayak kita lanjut ya. Nah, berikutnya apa lagi nih? Itu kan kalau misalnya ke sebelah kanan ya kan. Kalau ke sebelah kiri gimana nih teman-teman? Kalau pangkat -1 gimana tuh? Kalau X-nya -1 berarti Y-nya berapa? Y-nya jadi pangkat -1 kan ya? Atau jadinya 1/2,7 tuh ya kan? Jadi ngebagi ya kan? Jadi gimana tuh angkanya? Jadi kecil kan ya? Ini akan jadi 0, sekian kan ya? Kebayang nggak? Jadi dia akan ada di bawahnya 1 nih. Mungkin akan sekitar segini. Bisa dibayangin? Bisa Pak, Oke. bisa. Sedangkan Bisa. semakin negatif X-nya, misalnya X-nya -2, Y-nya itu bakal jadi pangkat -2. Jadi 1/2,7 kuadrat tuh. Yang artinya angkanya akan jadi makin kecil lagi tuh. Ya kan? Makanya nanti dia akan punya kayak gini grafiknya kalau ke kirinya. Bisa dibayangin nggak? Dan dia akan asimtot ya terhadap X ya. Karena teman-teman bisa lihat berapapun negatifnya nilai si X, nilai Y-nya nggak bakal pernah negatif, ya kan? Karena dia akan selalu apa namanya 1 per kan. Yang artinya dia nilainya pasti 0,0 something gitu. Nggak bakal mungkin ngelewatin si sumbu X. Jelas nggak sampai sini? Ya. Untuk berikutnya kalau mau lebih cepat ya teman-teman bisa ngafalin aja sih, ya kan? Nggak perlu satu-satu ya. Tapi kalau lupa teman-teman bisa lakukan ini ya. Karena gambar grafik ini krusial nanti nih untuk tipikal soal kayak gini ya. Untuk integral lipat 2 ini ya. Teman-teman penting untuk bisa mengetahui cara untuk menggambarkan grafiknya. Oke, jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Udah ya, ini untuk grafik yang pertama nih, baru grafik 1 ya. Berikutnya ada apa lagi nih? Di sini kita mau bikin regionnya kan ya, yang dibatasi oleh kurva ini dan kemudian garis Y sama dengan 0 ya. Nah, Y sama dengan 0 yang mana nih teman-teman? Ini kan kalau tadi nih Y sama dengan pangkat X ya. Kalau Y sama dengan 0 yang mana? Sejajar sama sumbu X. Atau ya sumbu X-nya itu sendiri sih sebenarnya ya kan? Hmm. Karena Y sama dengan 0 ya kan? Berarti ini ya Y sama dengan 0. Terus habis itu apa lagi? X sama dengan 0. Mana nih X sama dengan 0? X sama dengan 0 yang ini ya teman-teman ya. Apa yang ada di sumbu Y ya sebenarnya. Ya enggak? Dan yang terakhir kita juga punya apa lagi? X lan 2. X sama dengan len 2. X/2. Mana tuh? Di mana tuh len 2 teman-teman? Len 2 di mana nih kira-kira len 2? Dikira-kira aja ya. Tapi yang jelas dia akan jadi vertical line ya teman-teman. Bisa dibayangin nggak? Jadi X sama dengan len 2 itu akan ada di sebelah sini nih. Oke? Udah jelas nggak sampai sini? Udah ya? Jelas Pak, jelas. Oke. Nah sekarang berarti tinggal kita cari areanya nih ya kan yang dibatasi oleh keempat kurva ini ya kan? Yang mana nih areanya berarti? Udah bisa kelihatan belum? Yang kecil. Iya, kelihatan. Yang ada di dalam sini ya kan? Mm-mm. Ya. Nah, inilah dia areanya nih ya kan. Jadi ini yang nanti akan teman-teman expect untuk bisa gambarkan ya, kemudian dikasih arsir gitu biasanya untuk nunjukin regionnya. Jelas nggak sampai sini untuk masalah regionnya tadi? Ada ya? Paham, paham, Lanjut nggak paham. nih? Ada ya? Oke, nah ini task yang pertama udah selesai ya.
kita lanjut ke yang berikutnya yang kedua yaitu express the region's area. Ya, nyatakan area dalam integral lipat 2 ya kan. Nah, integral lipat 2 itu kan untuk area kayak gini teman-teman ya. Region dA ya kan dan dA-nya itu nanti bisa pakai dy dx, bisa juga pakai dx dy. Tergantung kita maunya gimana ya kan. Nah, sekarang teman-teman gimana nih? Maunya dx dy apa dy dx? DDX. DX, dy Pak. dx dulu. Oke, boleh ya. Berarti kalau kita mau bikin dalam dy dx, berarti nanti batasnya pun juga harus obvious ya. Ini artinya batasnya itu harus y1, y2 dulu, baru x1 dan x2 ya. Y1, y2 artinya kita cari batas bawah, kemudian batas atas, baru kita define batas kiri dan kanannya. Jelas sampai sini nggak? Oke? Jelas, Pak. Ya ya. Oke deh, anyway, sebentar ya teman-teman ya. Baik, Pak. Ayo, gak. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita di sini punya Y1-nya apa nih teman-teman kalau kayak gini? Y1-nya berapa? Y1 kan batas bawahnya ya. Batas bawahnya siapa tuh? 0. 0 ya kan? Berarti artinya di sini tinggal kita ubah aja ya kan? Batas bawahnya jadi 0. Terus batas atasnya apa? Pangkat X. Pangkat X. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Karena kelihatan kan nih? Ya. Terus batas kirinya? Batas kiri. 1 ya? Kirinya mana kirinya? 0. 0 ya? 0 ya kan? Karena yang ini 0. kan si X-aksis apa si Y-aksis kan? Terus X2-nya? Len 2. Len 2 yang sebelah Len kanan 2. ini ya teman-teman. Jelas nggak sampai sini nih? Jelas, Jadi Pak. ini len 2. Nah udah deh kayak gini teman-teman integrasinya ya kan. Nah sekarang tinggal dievaluasi deh ya kan. Dihitung ya kan. Jadi apa nih? Pertama ini ada integral 0 sampai pangkat X dari dy. Jadi apa nih? I. Jadi y betul ya karena ini kan teman-teman bisa bayangin ini ada angka satunya gitu ya. Satu diintegralin jadi y ya kan. Kemudian diintegralkan dari 0 sampai pangkat X ya kan. Kemudian diintegralkan lagi dari 0 sampai len 2 ya kan. Nah jadinya apa nih? Ini kita masukin dulu ya. Jadinya apa? Pangkat X. Pangkat X minus 0. Ya udah jadi pangkat X doang. dx dari 0 sampai len 2. Nah sekarang integral dari pangkat X apa nih? Apa teman-teman integral dari pangkat X? Integral kan anti turunan ya, kebalikan dari turunan ya. Kalau turunan pangkat X apa teman-teman? Pangkat X. Enggak deh. Pangkat X juga ya kan? Berarti integral dari pangkat X adalah Pangkat X. pangkat X juga. Berarti ini akan jadi pangkat X juga nih. Dari 0 sampai len 2. Oke. Berapa tuh jadinya? Pangkat len 2 dikurang pangkat 0 ya kan? Berapa tuh pangkat len 2? Pangkat Len 2. Berapa pangkat len 2? Ayo, berapa pangkat len 2? Ini pakai sifat ini aja sih, eksponen biasa aja, teman-teman. Gimana? Ingat nggak? Nggak ingat? Dua ya? 2, betul. Jadinya 2 dia. Kenapa bisa begitu? Karena kan teman-teman ingat ya, kan kita punya sifat dasar A log B sama dengan C. Kalau ditulis dalam pangkat, jadinya A pangkat C sama dengan B, ya nggak? Berarti, kalau kita ganti nih C-nya dengan, berarti kan C sama dengan A log B ya? Berarti A pangkat A log B itu sama dengan B. Jelas nggak teman-teman? Oke. Nah sekarang kalau ekspresinya kita pakai len itu kan artinya natural logarithm kan ya. Jadi len C misalnya, itu tuh
atau mungkin len B sama dengan C. Itu tuh dia memiliki makna yang sama dengan E log B, teman-teman ya. Sama dengan C gitu. Ya nggak, teman-teman? Karena len itu kan artinya log dengan basis E, iya nggak? Oke? Ya, ini bisa kita tulis kayak gini ya kan. Dan ini memiliki makna yang sama dengan E pangkat C sama dengan B. Berarti kalau kita punya E pangkat E log C, itu akan, E pangkat E log B itu sama dengan B. Sehingga E len B itu sama dengan B. Oke? Nah, jadi E pangkat len something, itu dia nanti ya tinggal kita ambil the thing inside the len-nya aja yang ada di dalam len-nya. Jelas nggak? Oke? Jadi berapa nih? A sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Udah gitu aja. Gampang kan? Nah, jelas nggak sampai sini? Udah ya? Bisa ya, teman-teman ya? Jelas, Bisa, Pak. Pak. Oke, good, good. Kita lanjut lagi. Berikutnya ada soal mana lagi? Anyway, kita mau sampai jam berapa nih, teman-teman? Sebisanya Bapak aja, kita ikut aja, Pak. Sebisanya saya. Ya udah Iya. sampai jam berapa ya? 11 lah ya. Aduh. Wow. Lewat aja, Pak. Nggak ada yang canda-canda. Ya mungkin sampai jam maghrib lah ya. Iya, Pak. Oke ya. Baik, Pak. Sampai maghrib. Jam Oke. 6 kurang lah ya. Oke. Tadi itu untuk yang nomor 5-nya ya. Sekarang kita akan lanjut ke nomor berapa lagi nih? Nomor 10 ya. Tapi kayaknya lebih seru kalau teman-teman juga coba hands on deh. Bisa nggak teman-teman coba sendiri dulu untuk soal nomor 10? Caranya gimana ya? Tadi gambarin dulu ya teman-teman ya. Gambarin dulu ya kan. Mungkin sebisa mungkin coba gambar manual dulu. Tapi kalau nggak ada clue nanti teman-teman bisa juga coba untuk pakai Desmos gitu. Biar kebayang. Habis itu teman-teman tentuin deh integralnya. Atau mungkin yang gambar dulu lah, perkara gambar dulu. Nanti once teman-teman udah gambar, kalau udah kedapat gambarnya tolong difotoin. Terus ditaruh di Zoom chat ya. Bisa nggak? Coba ya. Biar nggak pada gabut ya. Coba ya teman-teman ya digambarin dulu ya. Silakan digambarin. Kita akan lanjut pembahasannya once udah ada yang ngirim gambar, oke? Saya off cam dulu ya. Saya mau ngopi. Baik, Pak. Ayo, Ga. Hai, Peter.
Halo, gimana? Udah belum digambar? Ada yang udah selesai gambarnya? Lagi dalam proses, Pak. Oke, oke. Take your time, Lagi guys. ngerjain, Pak. Ya, ya, ya. Nanti kalau udah tolong di-upload aja di chat ya. Oke, Pak. Oke, udah belum nih? Oke, nah ini udah ada yang kirim ya. Mari kita lihat dari Hunafa Gania Yuntafa. Dipanggilnya siapa sih? Gunakan aja, Pak. Hunafa. Hunafa. Hunafa ya? Ya, Oke. Pak. Nah ini ya gambar dari Hunafa tadi. Ini teman-teman bisa perhatiin juga ya. Di sini kita punya garis Y sama dengan satu minus X ya. Satu minus X itu dia gradiennya kan ke bawah ya. Jadi benar nih gambarnya seperti ini. Terus habis itu Y sama dengan 2 itu horizontal ya garisnya. Sedangkan Y sama dengan E pangkat X itu kurva melengkung kayak yang tadi kita udah bahas. Nah, tapi di sini kurang satu nih Hunafa itu untuk nentuin areanya ya yang mana. Ya kan? Nah, ini bisa di-annotate nggak? Anotasiin nggak? Nih areanya yang mana nih Hunafa? Atau yang lain juga boleh ya. Ini areanya yang mana nih berarti? Yang itu, Pak, yang di antara hmm, gimana ya? Boleh di-annotate aja nggak? Ini kan di Zoom ya, bisa Iya. ditandain. Cara annotate mana ya, Pak? Nah, Itu yang ada gambar saya icon lupa, Pak. pensilnya di sebelah kiri ya Oh biasanya. iya, ini bukan, Pak. Nah, iya betul ya. Oke, segitu doang Yoga.
Kirinya juga nggak? Ini bagian yang saya tandain warna hijau itu juga nggak? Iya Pak. Iya ya. Berarti dia ini ya bagiannya hampir apa bagian ininya ya kayak segitiga kebalik gitu ya. Bisa dibayangin teman-teman? Ini ya yang warna biru ini ya. Jelas Siap nggak Pak. sampai sini nih? Jelas Pak, jelas. Ya. Oke deh. Ya, makasih ya Hunafa udah ngegambarin dan Yoga udah nentuin areanya. Ya, jadi dari sini nanti kita bakal bisa lihat bahwa mungkin kalau misalkan kita coba untuk perbesar nih gambarnya. Bisa nggak ya di ini mungkin saya kecilin dulu deh. Nih ya tadi ya teman-teman ya areanya itu dia tadi harusnya adalah yang sebelah sini ya kan. Jadi kalau misalkan kita coba untuk perjelas gambarnya, di sini kita punya kurva seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada si Y sama dengan E pangkat X-nya. Kemudian habis itu kita juga punya Y sama dengan mungkin ini kita gambarnya di sebelah sini deh. Terus kita punya Y sama dengan 1 minus X tadi ya. Kayak gini misalnya. Y sama dengan 1 minus X. Dan yang terakhir kita juga punya Y sama dengan 2 ya. Jadi dia akan bisa kita representasi pakai garis horizontal seperti ini ya. Ya dia tentu berpotongannya di ini ya teman-teman ya di 1, di Y sama dengan 1 ya. Maka jadi Y sama dengan 2-nya itu akan ada di agak di atasnya kayak gini ya kan. Jadi ini adalah Y sama dengan 2. Dan ini adalah area yang mau kita cari nih berapa luasnya ya kan. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Udah ya? Nah udah deh once kayak gini tinggal kita masuk ke soal yang keduanya yaitu untuk kita bisa coba untuk menentukan ekspresi dari integrasinya ya kan. Gimana nih teman-teman ekspresi integralnya? Halo? Gimana integralnya nih? Double integral sama dengan area sama dengan double integral dari dA ya kan? Nah, ini kita mau pakai apa nih? dy dx apa dx dy? DDX saja, Pak. dy dx DDX apa dx Pak. dy? Sorry. DDX, DDX. dy dx. Oke. DX. Oke, berarti sekarang di sini kita bakal pakai batasnya bawahnya, atasnya, sama kiri dan kanan gitu ya kan ya. Nah, sekarang gimana nih? Bawahnya siapa nih teman-teman? Batas bawahnya. E pangkat X, Pak. Berapa? Batas bawahnya berapa? Kalau Y1-nya itu 1. Ingat ya batas bawah atas itu kan fungsi yang diintegralkan pertama kali ya dia harus bentuknya Oh, variabel ya teman-teman ya. Y sama dengan E pangkat X. ya. Ya sama dengan E pangkat X atau dengan kata lain garis biru ya Peter ya itu batas Ya, bawahnya garis ya. biru, Pak. Nah tapi garis hijau juga batas bawah nggak sih sebenarnya? Tapi kan harus variabel kan? Iya, yang hijau juga kan variabel kan, 1 minus X juga variabel juga kan. Jadi siapa dong nih batas bawahnya, biru apa hijau? Gimana nih? Gimana bawahnya jadinya biru apa hijau? Hijau nggak sih, Pak? Yang hijau, bukannya yang biru. Aduh. Jadi yang Titik bawahnya potongnya. siapa nih, Oh, biru apa hijau? Titik potongnya. Titik potongnya. No, kan batas bawah kan kita mau integralkan pakai ini kan, dy dulu kan. Berarti yang namanya batasnya itu dia harus berupa variabel. Variabel itu artinya dia harus berupa garis gitu ya. Oke. Nah, sekarang garisnya yang mana nih? Garis yang biru apa garis yang hijau? Karena kalau misalnya pakai titik potong berarti kan itu cuma refer ke satu nilai doang kan. Misalnya di Y sama dengan 1 gitu. Jadi Y-nya 1 gitu. Nah ini nggak bisa kayak gini. Karena kalau kayak gini nanti batas bawahnya jadinya jadi garis horizontal. Malah lain cerita tuh. Oke, bisa dipahamin nggak? Ya jadi batas bawahnya itu
harus berupa garis. Nah, cuma garisnya yang mana? Garis yang biru apa garis yang hijau? Apa digabung ya, Pak, garisnya? Digabung. Biru, Pak, biru. Ya, biru. Ya, ini ada part yang bawahnya itu hijau, ada part yang bawahnya biru, ya kan? Iya. Bisa lihat nggak teman-teman? Jadi ini sebenarnya nggak bisa dikerjain sekali jalan, artinya kalau kayak gini teman-teman ngebaginya ya. Maksudnya kalau kita punya case kayak gini, maka kita perlu untuk bagi dia jadi 2 segmen dulu nih. Oh, Jadi A1 ini A2. Karena dengan kayak gini baru nih obvious A1 bawahnya siapa? yang hijau. Yo, Min X. Hijau A2 bawahnya yang Biru. 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 Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau kalau ambiguous ya, bawahnya tuh yang mana hijau atau biru, artinya teman-teman harus pecah jadi 2 dulu gitu ya. Jelas nggak? Sehingga kalau kita Jelas, kerjain Pak. pakai DY, ini tuh akan jadi 2 kali jalan jadinya ya. Jadi ibaratnya nih teman-teman nyari areanya itu dengan mengintegralkan menjumlahkan A1 ditambah A2 gitu ya kan. Jadi ini ditambah dengan integral lagi ya kan. X1, X2, Y1, Y2 dari DY dx gitu ya Oh, kan. Jelas nggak? Berarti dua kali dong, Pak, buat A1 sama A2. Betul, kita ngitung 2 kali ya. Jadi untuk A1-nya itu nanti batas bawahnya yang hijau, batas atasnya yang ungu ya kan. Yang A2-nya batas bawahnya yang biru, batas atasnya yang ungu. Jelas nggak? Oke, clear nggak sampai sini? Halo? Clear, Pak. Oke ya. Nah, sedangkan kiri kanannya ini ya, mungkin kita bisa define misalnya ini namanya A, B, C gitu ya. Nah, ini berarti ini dari A sampai B, terus ini dari B sampai C gitu. Jelas, jelas? Jelas, Pak. Oke, Jelas, nah Pak. sekarang untuk yang area pertama dulu deh, berapa nih jadinya? Nah, batasannya berarti DY dx. Nah, di ini kan yang hijau apa tuh? 1 min X. 1 minus 1 X, min terus X. Terus iya 2. Sama dengan 2. 2, Pak. 2. Jelas? Hmm. Nah, terus kiri kanannya AB tuh, A-nya berapa? A-nya tuh ini ya, nilai X-nya di sini berapa ya kan? Berapa Ya, nih? Pak. 1 min bukan. Berapa? Ini kan Y-nya 2 kan? Dan dia memotong Y sama dengan 1 minus X. Berarti ketika 2 sama dengan 1 min X, berarti X-nya berapa? Min 1. Min 1. Minus 1. Ya, jadi ini min 1 nih teman-teman. Jadi ini dari min 1 sampai 0. B-nya berapa? Batas kanannya dia? 0. No. Nah, jelas nggak sampai sini? Jelas, Oke. Pak. Terus ditambah dengan integral dari dy dx. Nah, ini batas bawahnya apa sekarang? Pangkat X. Pangkat X, terus Y2. 2, 2. 2, terus 2. Terus B-nya berapa ini? B-nya 0. B-nya berapa? 0, betul. Yang ini kan 0. Iya. Terus Terus C-nya C-nya berapa nih perpotongan ini ketika Y-nya sama dengan 2? Jadi kan 2 sama dengan pangkat X kan. Berarti X-nya berapa? eh 3. 3. 2 bukan, Pak? No. No. Kan Y-nya yang 3. 2. Oh iya. Kan kita mau nyari X-nya kan berapa? Sedangkan ini kan memotong fungsi yang biru kan, yaitu Y sama dengan pangkat X ya kan? Berarti kalau Y-nya 2, berarti 2 sama dengan pangkat X ya nggak? Berarti kalau 2 sama dengan pangkat X berarti X-nya berapa? Berapa nih? Kalau 2 sama dengan pangkat X berarti X-nya 2 log E. 2 log E. 2 Eh. log E apa E log 2? Log 2 maksudnya, Pak. E log 2 betul atau len 2. Ya nggak teman-teman? Jelas nggak sampai sini nih?
Jadi ini len 2 sebelah sini. Oke? Dah, bisa dipahamin sampai sini? Ada pertanyaan nggak sampai sini nih, teman-teman? Jelas Pak, jelas. Dah ya. Anyway, ini cara ribet jadinya ya, teman-teman. Kalau teman-teman bikin DY DX ya dulu. Makanya jadi sebenarnya soal model kayak gini, ini teman-teman bisa kerjain dengan lebih mudah kalau teman-teman kerjain DX DY dulu ya. Kerjain X-nya dulu. Kenapa? Akan jadi lebih mudah kalau X-nya duluan yang kita kerjain. Karena dengan ngerjain X-nya duluan, teman-teman berarti bisa fokus sama batas kiri kanannya dulu, ya kan? Ya, jadi kalau kita sekarang bikin ini, kita kerjain pakai DX DY, ya kan? Ini integral dari DA R, sedangkan A-nya ini kita define pakai DX DY. Maka ini akan jadi batas kiri, batas kanan, lalu atas sama bawah. Nah, ini kan kalau kayak gini, gampang kan lihatnya. Kirinya apa? Kirinya siapa? Hijau. Yang hijau, kanannya? Biru. Si biru. Biru. Itu teman-teman ya. Nah, tapi paling nanti teman-teman harus ini sih menyesuaikan sih. Tadi kan ini Y sama dengan 1 minus X ya. Berarti X sama dengan Iya, 1 min Y. 1 minus Y Kok ya belum kan. 1 mini? Kalau yang ini, kalau Y sama dengan E pangkat X, berarti X sama dengan Ini Loki. X sama dengan apa? E Log. log Log Y Y. atau len Y jadinya ya enggak? Hmm. Oke. Nah, jadi untuk soal yang ini lebih gampang kita kerjain pakai DX dulu karena dengan demikian kita tinggal masukin batas kiri kanannya di mana batas kirinya adalah yang hijau which is 1 minus Y. Yang kanannya adalah len X, len Y ya kan? Karena ini X1-nya kan ya ibaratnya. Ini X2-nya. Jelas nggak? Terus tinggal atas bawahnya. Bawahnya apa nih? Bawahnya. Ini nih ya kan perpotongan ini ya. Itu dari 1 ya kan sampai 2. Nah gitu deh. Jelas nggak sampai sini? Udah ya. Nanti Tadi, Pak. tinggal kenapa? Tadi kan sebelumnya yang dia kan dari gak boleh satu kan ya, yang sebelumnya kalau yang DY DX. Yang ini? Nah, ya Hmm. 1 sama Y2-nya kan nggak boleh satu kan ya Pak. Tapi kalau yang di Mm-mm. sini kenapa boleh satu Pak? Kalau misalnya dibaliknya itu. Karena kalau ini nggak dipisah, kita akan bingung nih batas bawahnya yang mana ya nggak? Oh, Karena bawahnya ada 2 nih. Ada bawahnya yang hijau sama yang dibawahin sama yang biru. mm-mm. Ya, ibaratnya ada 2 pembatas nih. Ada part yang dibawahin sama hijau, ada part yang dibawahin sama biru. Begini nggak tuh? Jadi jelas nggak? Oke, jelas Pak. Makanya harus dipisah. Nah, tapi kalau kayak gini, ini kan kita mulai dengan batas kiri kanan dulu. Dan untuk case ini, batas kiri ada ambigu nggak? Nggak ada. Clear kan? Biru, batas Clear. kirinya apa? 1 Hijau doang, right? hijau doang. Makanya dia pakai yang ini nih, 1 minus Y sebagai batas kirinya. Oke? Hmm, Nggak perlu dipisah-pisah. Batas Oh. kanannya pun juga ini len Y doang kan ya. Iya. Oh, Jadi nggak perlu dipisah-pisah. Paling nanti teman-teman harus ngerubah ekspresinya aja. Jadi ingat dia kan pembatasnya itu kan X1, X2 kan. Jadi harus dalam bentuk X sama dengan gitu ya. Oke? Oke Pak. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Paham Pak, paham. Oke deh. Udah ya itu ya teman-teman ya. Berikutnya yang terakhir teman-teman. Yang terakhir ini teman-teman tentang persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial order 1 yang sebenarnya ini bisa kita kerjain pakai separation variables aja ya kan. Dan kemudian nanti case-nya tuh bakal lebih ke yang ada initial value problem kayak gini nih teman-teman. Mungkin kita kerjain satu soal aja lah ya karena udah jam segini kelihatannya. Silakan teman-teman pilih mau kerjain nomor berapa. 14. 14. Ada cos H-nya lagi. Enggak nih, nanti nggak ada cos H-nya kok teman. Oh, nggak ada. Nah, 13 aja Pak. Ya 13 aja Nomor Pak. 13. Boleh nomor 13 ya kita Keluar coba di ya. UAS aja, Pak. Kenapa? Kalau Yang keluar di luas UAS. Pak, 13 kata bagus, Ya Mister. jadi 13. bocoran soal dong itu ya. Saya nggak bisa kasih tahu ya mana yang bakal keluar ya. Tapi teman-teman bisa coba kerjain sendiri. Tapi yang jelas nomor 14 kayaknya nggak bakal keluar sih. Itu kayak udah terlalu complicated. Ada hiperboliknya ya. Oke kita coba kerjain ya teman-teman ya. Untuk yang nomor 13 tadi ya yang dipilih ya. Jadi untuk yang nomor 13
ini kan dia ekspresinya kayak gini ya. DY per DT sama dengan DY per DT sama dengan 2T plus 1 dibagi dengan 2Y minus 2. Nah, sekarang teman-teman ingat gak gimana tuh cara kerjain apa namanya separation of variables. Ini kita bisa kumpulin ya yang Y-nya di sebelah kiri, yang X-nya di sebelah Kanan. kanan. Untuk case ini karena fungsinya Y sama T, ya udah tinggal kita kumpulin aja yang Y-nya ke sebelah kiri, yang ada T-nya sebelah kanan. Ini cukup Kanan. mudah ya ekspresinya. Kita bisa tulis jadi 2Y minus 2 DY sama dengan 2T minus 1 2T DT. plus Ya enggak? plus 1. Plus 1. Oh iya, iya. Mm-mm. Nah udah deh ini tinggal kita integralin aja ya kan kedua ruasnya. Ya enggak? Sehingga Maaf, Pak, nanti itu kita plus akan Itu punya. plus apa minus, Pak? Oh, plus ya? Iya plus ini kayak gini. Oke, nah sekarang kalau kita integralin jadi apa nih? Hmm. 2Y diintegralkan dia akan jadi Y kuadrat aja minus 2Y sama dengan T kuadrat plus T plus C di sini ya. Jadi Hmm. C-nya cukup tulis di salah satu aja. Kita udah bahas ya di kelas kenapa. Hmm. Nah, terus habis itu di sini kan kita punya initial value problem ya, di mana Y0 sama dengan min 1. Artinya ketika X sama dengan 0, Y-nya berapa? Min 1. Tapi untuk konteks ini T-nya ya yang 0 ya. Iya. Jadi ketika T-nya 0, Y-nya 1 ya kan min 1. Berarti kalau kita masukin pakai initial value problem ini, maka kita akan dapetin min 1 kuadrat dikurang 2 kali min 1 sama dengan 0 kuadrat tambah 0 tambah C. Ya enggak? Berarti berapa tuh C-nya? Berarti berapa nih C-nya? 3. C-nya 3 ya. Ini karena dia akan jadi 1 ditambah 5. Tambah berapa sih? Tambah 2 ya. Sama dengan C. So, C-nya sama dengan 3. Udah 3. jelas nggak sampai sini? Jadi berarti cari C-nya aja ya, Pak? Cari C-nya betul ya. Nah, tapi ini belum selesai ya. Once kita udah dapet C-nya, berarti sekarang kita bisa balikin lagi ya kan ke dalam ekspresi yang kita punya terakhir, yaitu Y kuadrat minus 2Y sama dengan T kuadrat plus T plus 3. Gitu ya kan? Jelas nggak? Nah, yaudah deh, ini ekspresi yang kita udah dapet kayak gini. Sebenarnya nyampe step ini sih udah hampir benar nih. Tapi kan biasanya namanya persamaan itu kan kita pengen bikin dia jadi Y sama dengan bla 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 gitu kan. Iya nggak? Nah, Iya, ini Pak. untuk bikin kayak gitu, ini kita bisa bikin dia jadi ini aja nih. Y kuadrat minus 2Y dikurang T kuadrat dikurang T dikurang 3 sama dengan 0. Gitu. Nah, tapi ini belum jadi Y sama dengan ya. Karena kan ini masih bentuk persamaan kuadrat dari Y ya kan. Nah untuk cari Y-nya berapa ini teman-teman bisa pakai ini sih quadratic formula. Masih ingat gak teman-teman quadratic formula tuh yang gimana? Yang bukan deh. Misalnya nih quadratic formula itu kan adalah solusi dari persamaan kuadratik ya. Misalnya kita punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah kita bisa tahu nih nilai X dengan menggunakan rumus kuadrat yang min B plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC, ya enggak? Per 2AB. 2A. 2A. 2A aja. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ini tuh bisa kita tulis juga sebagai persamaan kuadrat ya. Di mana A-nya ini adalah 1, B-nya adalah min 2, dan C-nya adalah minus T kuadrat minus T minus 3. Oke. Berarti solusinya nanti Y sama dengan min B berarti kan minus dari negatif 2 plus minus akar dari B kuadrat berarti 4 minus 4 dikali A, 4 dikali 1 dikali C-nya. Minus T kuadrat min T minus 3 gitu. Terus per 2 dikali A berarti 2 kali 1. Nah udah deh berarti Y sama dengan ini 4 plus minus akar dari, nah ini akan jadi positif ya 4T kuadrat plus 4T plus 12 tambah 4. Berarti plus 16 ya. Per 4. Per 2 ya. Nah ini bisa disederhanain sih. Caranya adalah ini kan akan jadi 4 plus minus 2 akar T kuadrat plus T plus 4 ya kan. Karena ini kita bisa keluarin 4-nya kan ya dari akar. Dan 4 diakarin jadi 2.
2/2. Nah, jadinya Y sama dengan 2 plus minus akar dari T kuadrat plus T plus 4. Gitu teman-teman. Udah jelas nggak sampai sini? Jadi ini nih persamaannya. Empatnya Oke. itu punya 2 ya, Pak? Kenapa? 2. Yang mana tuh? 4. Yang Y sama dengan min 2, Pak. Mm-mm. Oh iya, min 2 kenapa dia jadi 4 ya? Harusnya ini 2 ini ya. Terus ini 2, berarti ini 1 ya harusnya. Nah, Nah, oke. Sip. Ya, udah kayak gini teman-teman ekspresinya jadinya. kalau Udah ya, sampai jelas ya? iya, Pak. Kalau sampai Y Cukup. kuadrat min 2Y aja boleh nggak, Pak? Y kuadrat min 2 ya. Ya, mungkin nilainya hampir full ya. Misalnya nilainya totalnya 30 nih, mungkin itu 25 jadinya nanti kalau Pak, kalau misalnya. sampai soalnya doang yang ditulis nilainya berapa? Tuh Pak nulis doang kayaknya ya 1,3 lah Aduh. dari 30 gitu. Ya deh ya, Enggak, Pak. jangan nulis soalnya doang ya teman-teman ya. Pastiin teman-teman apa Kita namanya pasti kerja. Ini 30, kita udah Pak, bahas kita semua ngincer, Pak. sih. Kenapa? Kita pasti dapat nilai 30 satu soal. Amin, amin. Amin ya Tuhan. Oke deh. Ya deh kayak gitu ya teman-teman ya. Nanti Ya, Pak. iya saran saya sih teman-teman coba latihan lagi aja lebih banyak di waktu yang tersisa untuk soal-soal yang udah saya taruhin di sini nih ya. Oke. Jadi once teman-teman udah bisa ngerjain semua soalnya, insya Allah bisa ngerjain soal UASnya sih harusnya. Udah ya. Oke deh, kalau gitu kita sampai sini dulu. Makasih teman-teman semua. Mudah-mudahan lancar UASnya. Hari apa sih kalkulus tuh teman-teman? Hari Selasa. Selasa, Pak. Hari Selasa. Oke deh, yaudah kalau gitu mudah-mudahan lancar ya teman-teman ya UASnya di hari Selasa nanti. Makasih. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Bapak. Terima kasih, Bapak.